Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep liabilitas dan ekuitas secara konvensional dan syariah yang beranggotakan Dina Agis Lisyaningsih, Siska Yulia Deta Rahayu Fitri, Dayura Halimah, dan Khairul Jariyah. Selanjutnya akan menjelaskan tentang konsep hutang dan ekuitas. Statement of Financial Concept nomor 3 mendefinisikan hutang sebagai pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban yang ada dari suatu entitas tertentu untuk mentransfer aktiva dan memberikan jasa ke entitas lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Selanjutnya tentang karakteristik utang. Karakteristik utang terdiri dari pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Yang kedua, berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu atau yang pernah terjadi, yaitu transaksi menunjukkan yang benar terjadi dan kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai utang dalam neraca. Jadinya hutang, keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi, current liability. Yang kedua, terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang. Rumus pengukuran dan pengakuan piutang yaitu adalah PV sama dengan F dalam kurung 1 plus R. Utang, card secara bahasa berarti al-qatu, yang berarti pemotongan. Secara syar'i, menurut Hanafiyah adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali dengan nilai yang sepadan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan syariah tentang utang atau qard. Utang atau qard diperbolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 2 yang artinya siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman untuknya dan dia akan mendapat pahala yang banyak. Dan mazhab Hanafi berpendapat qard dibenarkan dengan harta yang memiliki kesepadanan. Selanjutnya, sumber dana utang atau qard. Karena utang ini tidak memiliki keuntungan atau tidak mengandung keuntungan, maka sumber dana yang diperoleh dari modal bank yang bertujuan untuk membantu keuangan nasabah. Dan kedua, diperoleh dana dari zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk membantu bisnis masyarakat dan keperluan sosial. Baik, selanjutnya komponen ekuitas yang terdiri dari pertama, modal setoran, kedua, laba ditahan yaitu laporan laba rugi penyesuaian periode sebelumnya, ketiga, penyesuaian modal belum terrealisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori ekuitas. Yang pertama itu ada teori proprietari atau kepemilikan. Teori ini memutuskan perhatian kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis model, makna rekening, dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik, yaitu aktiva kurang hutang sama dengan modal. Yang kedua itu ada teori entitas atau kesatuan usaha. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingan sendiri terpisah dari pemilik, yaitu aktiva sama dengan modal dalam kurung utang plus modal pemilik. Dalam teori entitas, perusahaan bisnis dipandang mempunyai keberadaan terpisah, bahkan secara personal dari pemiliknya. Pendiri dan pemilik tidak harus teridentifikasi dengan keberadaan perusahaan itu. Teori entitas
dasarkan pada persamaan A sama dengan K plus SE, atau aktiva sama dengan ekuitas dalam kurung kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Yang ketiga itu ada teori ekuitas residual. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik, yaitu aktiva kurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Tujuan ekuitas residual adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa untuk mengambil keputusan investasi. Dari sudut pandang ekuitas, tanggung jawab laporan yang tepat tidak hanya kepada pemegang saham dan kreditor, tapi juga ke kelompok lain dan masyarakat, yaitu aktiva sama dengan restriksi aktiva. Teori dana menyingkirkan hubungan pribadi yang diasumsikan dalam teori kepemilikan dan personalisasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan unit legal dalam teori akuntansi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi Islam pada modal pokok. Ada 4, yang pertama itu tamwil dan syumul mengandung nilai dan universal. Yang kedua itu mutakawim atau bernilai. Yang ketiga itu pengusaha dan kepemilikan yang sempurna. Yang keempat itu keselamatan dan keutuhan ra'sul mal. Selanjutnya cara mengukur modal dalam Islam. Ada 2, yang pertama itu pada awal kegiatan dan pada akhir tahun kegiatan. Pada awal kegiatan, modal sama dengan uang ditambah barang atau barang milik dan barang dagangan. Penilaian uang mata asing berdasarkan kurs yang berlaku pada hari permulaan kegiatan atau aktivitas. Penilaian barang berdasarkan nilai harga pasar yang berlaku pada hari permulaan kegiatan. Pada akhir tahun kegiatan, dengan memulai kegiatan muncullah persoalan utang piutang, yaitu mungkin muncul banyak permintaan kepada yang mempunyai perusahaan atau timbulnya utang-utang pihak lain pada perusahaannya. Modal sama dengan barang yang ada dikurang utang dan tanggungan. Dengan catatan membandingkan jumlah modal pada awal tahun dengan jumlah modal pada akhir tahun. Baik, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.